Halo saudara semua, kita akan melanjutkan membahas 7 meterai. Kita akan melihat sekarang dan memperdalam mengenai 7 meterai, tapi dari Matius. Karena Wahyu pasal 6, Matius 24, dan Lukas 21 itu paralel tuh. Isinya sama. Jadi kita mau melihat, membandingkan, memperdalam apa yang kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melihat 7 meterai adalah pernyataan pengambil alihan penuh, kepemilikan penuh Tuhan atas manusia. Memang ada banyak peristiwa di 7 meterai ini sebagai tanda akhir zaman maupun pemurnian untuk manusia, untuk mengikut Tuhan di tengah berbagai keadaan, berbagai tantangan zaman. Sekarang kita akan melihat apa yang Yesus katakan dalam Matius 24. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, "Katakan kepada kami, kapan akan terjadi apa tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia?" Spesifik banget. Murid-murid bertanya sangat spesifik, apa tanda akhir zaman? Dan Tuhan jawab. Jadi ini jawaban Yesus mengenai murid-murid yang bertanya apa tanda akhir zaman. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspada, jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang memakai namaku berkata aku Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Jadi sama dengan yang di Wahyu pasal 6, kuda putih melambangkan penyesat. Jadi paralel. Memang akan ada banyak penyesat yang muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Jadi yang kedua jelas sama kuda merah nih, peperangan. Namun berawas-awas, jangan gelisah, semua harus terjadi tapi belum kesudahannya. Ingat kata-kata ini nanti kita bahas, belum kesudahannya. Lalu bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jadi suku bangsa, etnis gitu ya, akan bangkit melawan etnik. Kerajaan melawan kerajaan, bicara apa? Bicara peperangan. Akan ada kelaparan, bicara meterai ketiga. Krisis ekonomi, kelaparan. Lalu meterai keempat, ada gempa bumi. Jadi ada berbagai hal yang membawa pada kematian. Ini meterai keempat. Nah, di bahasa Indonesia, Matius, ada satu kata yang tidak ditulis, tapi tertulis dalam bahasa Inggris King James-nya, yaitu pandemi, pestilences. Tapi di Lukas ditulis. Di bahasa Inggrisnya ada, di bahasa Indonesianya ada kalau di Lukas. Akan ada gempa bumi, akan ada penyakit sampar, pandemi, kelaparan, dan terjadi hal-hal yang mengejutkan. Oke. Jadi ini semua rangkuman dari meterai kedua, ketiga, dan keempat, peperangan, krisis ekonomi, kematian. Dan apa yang terjadi yang Yesus nyatakan dalam Matius 24 itu selaras, sama dengan apa yang terjadi dalam kitab Wahyu. Nah, ini yang menarik. Akan tetapi, semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini yang saya mau katakan. Apakah benar peperangan, gempa bumi, pandemi, tanda akhir zaman? Jawabannya benar. Tapi semua tanda jauh. Orang melihat itu semua benar, tapi tanda jauh. Sebelum kedatangan Tuhan akan ada banyak bencana, kebencian etnis, ya, penyesat, iya. Tapi kalau sekedar itu yang dilihat, kita bisa kehilangan makna utama. Karena itu semua baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu semua tanda-tanda kedatangan Tuhan, tapi tanda-tanda jauh. Kalau begitu apa tanda dekatnya? Nah, mari kita lihat, mari kita lanjutkan. Meterai kelima. Dari meterai kelima Tuhan menjelaskan, dibagi dua secara mendetail kali ini bahkan. Ada penganiayaan buat orang percaya secara umum, maupun juga penganiayaan bangsa Israel. Jadi mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan dengan detail.
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh, dibenci semua bangsa karena namaku. Nah, ini penganiayaan umum, penganiayaan orang percaya secara umum, pada umumnya. Banyak orang akan murtad, mereka saling menyerahkan, saling membenci. Kalau bahasa Inggris, King James, dia pakai kata-kata, mereka akan offended, akan tersinggung. Mereka akan mengkhianati, mereka akan membenci satu sama lain. Bahasa yang dipakai, bahasa hubungan. Jadi akan ada banyak keretakan hubungan di dalam komunitas orang percaya akhir zaman. Akan ada banyak yang tersinggung, yang kecewa, yang benci. Itu yang perlu kita waspadai. Dan banyak nabi palsu akan muncul, menyesatkan banyak orang. Apa hubungannya nih? Apa bedanya sama meterai pertama? Meterai pertama kan juga banyak penyesat, beda. Nabi palsu di sini bukan sekedar penyesat yang seperti meterai 1. Nabi palsu muncul menyesatkan orang, konteksnya karena banyak orang kecewa. Karena banyak orang tersinggung. Orang yang kecewa akan menolak Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi orang yang kecewa akan menolak Tuhan. Komunitas yang penuh konflik, komunitas yang tidak menjaga kasih akan gampang disesatkan. Ada ayat yang luar biasa di Alkitab sebagai peringatan buat kita, sangat berhubungan dengan hal ini. Di 1 Yohanes, barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kalau orang kehilangan kasih, dia bisa disesatkan. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan, gak tahu kemana ia pergi karena kegelapan membutakan matanya. Ayatnya jelas banget. Kegelapan membutakan, jadi kebencian membutakan. Kasih membuat orang selamat dari penyesatan. Jadi menjaga diri dari konflik hubungan yang berkepanjangan sangat penting. Karena perhatikan, banyak nabi palsu muncul. Dan karena makin banyak bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang jadi dingin. Pada akhir zaman, kasih orang banyak yang jadi dingin. Tantangan orang percaya di akhir zaman bukan sekedar penganiayaan fisik, tapi juga mental. Karena benci, karena tersinggung, sehingga orang jadi tawar hati. Gak langsung murtad, tapi jadi dingin. Kalimat selanjutnya bilang, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi ada orang-orang yang kasihnya jadi dingin, ada orang-orang yang tetap kuat. Ingat Daniel 11? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan itu benar. Karena kalimat selanjutnya langsung mengatakan, dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia jadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil diberitakan oleh siapa? Oleh orang yang kasihnya dingin, atau oleh umat yang mengenal Allahnya yang kuat dan bertindak? Jadi pada akhir zaman akan ada pemurnian orang percaya. Akan ada yang kasihnya menjadi dingin. Akan ada yang tetap kuat dan bertindak. Dan di sini kita belajar hal penting. Kenapa? Karena Alkitab bilang sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kapan sih akhir zaman? Apa tanda utama akhir zaman? Injil diberitakan di seluruh dunia jadi kesaksian semua bangsa. Itu tanda utama akhir zaman. Kalau orang mau lihat kapan akhir zaman, lihat kapan Injil diberitakan sampai ke seluruh bumi. Bukan lihat kapan penganiayaan, bukan lihat sekedar kapan bencana. Oh pandemi, oh krisis ekonomi. Bencana bisa terjadi, bencana bisa hilang, bencana bisa datang lagi. Tapi yang pasti kapan Injil bisa tersedia, diberitakan buat seluruh bangsa. Itulah tanda akhir zaman. Karena setelah itu baru kesudahannya, sebelum itu nggak bisa. Sebelum Injil diberitakan ke seluruh bangsa, nggak akan sampai kepada akhir zaman. Nggak akan selesai gitu. Karena kasih Tuhan untuk semua bangsa. Kita mulai lanjutkan tentang meterai kelima mengenai Injil sampai ke semua bangsa. Kita akan bahas kemudian. Akan diperdalam. Tapi sekarang kita lihat dulu.
Sekarang penganiayaan untuk bangsa Israel. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel. Di sini informasinya, tahu dari mana? Ini khusus mengenai orang Israel dari sini. Apabila ada pembinasa keji di tempat kudus sesuai firman Nabi Daniel. Jadi ini pasti khusus buat orang Israel. Orang Yudea melarikan diri. Orang di atas rumah jangan turun. Orang yang di ladang jangan kembali untuk mengambil pakaian. Ini bicara kesiapan. Ini bicara orang perlu sigap. Dan gak usah pusing dengan banyak hal, perlu sigap. Tapi apa poin kesiapannya? Secara natural orang ada bahaya pasti lari. Maksudnya kesiapan bangsa Israel itu bicara pertobatan bangsa Israel. Bangsa Israel perlu segera bertobat. Seperti orang yang tiba-tiba mengalami bencana, mereka mesti siap, mesti lari, mesti bersembunyi. Orang Israel ada urgensi, ada kegentingan untuk mereka mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Celaka ibu-ibu yang hamil, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat selanjutnya menjelaskan mengenai ketidaksiapan bangsa Israel. Ada 3 ketidaksiapan bangsa Israel. Yang pertama, ketidaksiapan pribadi. Ibu hamil menyusui itu bicara keluarga, itu bicara personal, bicara pribadi. Musim dingin itu bicara kondisi lingkungan atau komunitas. Hari Sabat bicara mengenai kondisi rohani. Mereka belum siap. Karena pribadi, lingkungan mereka, keadaan rohani mereka masih belum terima Yesus sebagai Mesias. Makanya tanggung jawab kita berdoa, menyatakan kasih Tuhan, agar mereka menerima, sadar bahwa Yesus adalah Mesias. Kesiapan Israel bicara pertobatan Israel, karena pada masa itu akan terjadi siksaan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Tapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini menyatakan Tuhan yang bertahta. Tuhan izinkan ada siksaan dahsyat, tapi Tuhan sanggup melindungi umatnya. Tuhan pun membatasi waktunya. Jadi bukan betapa dahsyatnya penganiayaan, tapi Tuhan tetap bertahta sampai akhir dari akhir-akhir zaman. Tetap Tuhan yang bertahta. Pada waktu itu, kalau orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di situ, jangan percaya. Jadi sama seperti orang percaya pada umumnya, di tengah kegoncangan juga akan ada penyesat buat orang Israel. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia. Maksudnya begini, kalau Tuhan beneran datang pasti jelas kelihatan. Gak usah ada orang ngomongin itu. Kalau Tuhan beneran datang pasti ketahuan kok. Itu bukan poinnya. Poinnya mah bertobat. Poinnya mah bukan heboh akan peristiwa. Segera sesudah siksaan pada masa itu, setelah meterai kelima, matahari jadi gelap. Nah, diulang. Bulan tidak bercahaya. Bintang berjatuhan. Apa poinnya? Ada perubahan alam yang mengakibatkan bencana alam. Perubahan alam sekarang sudah terjadi, makin lama akan eskalasi. Akan ada bencana-bencana alam lainnya akan terjadi. Tapi Matius 24 menyatakan satu hal yang luar biasa. Kuasa langit akan goncang. Kuasa langit goncang itu bisa bicara alam berubah, tapi kuasa langit goncang itu simbolik kerajaan setan akan goncang. Pada akhir zaman, ingat ya, Tuhan yang bertahta, setan tuh bakal habis-habisan. Setan tuh bakal habis-habisan. Kuasa langit akan goncang. Karena akan ada kebangunan rohani besar. Akan ada terobosan di segala tempat. Dan setan akan habis-habisan di akhir zaman. Kita akan bahas itu juga nanti dengan detail. Tapi sekarang kasih tahu dulu bahwa nanti akan ada kuasa kegelapan, kuasa setan yang dikatakan penghulu di udara, penguasa di udara, akan habis-habisan, akan goncang di akhir zaman. Pada waktu itu tampak tanda Anak Manusia di langit. Jadi meterai ketujuh adalah kedatangan Tuhan. Semua bangsa di bumi akan meratap, mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan-awan. Jadi meterai ketujuh jelas kedatangan Tuhan. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Jadi, ayat ini Matius 24 ayat 31 menjelaskan bahwa meterai ketujuh memang kedatangan Tuhan. Tapi dari meterai ketujuh akan keluar dulu 7 sangkakala. Dari meterai ketujuh, apa sih 7 sangkakala? 7 sangkakala adalah mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Jadi 7 sangkakala adalah alarm Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang pilihan. 7 sangkakala juga berisi peristiwa untuk lebih lagi memojokkan orang. Orang kalau mau ikut Tuhan, orang kalau mau bertobat, di situ waktunya udah. 7 sangkakala adalah alarm Tuhan supaya orang bertobat. Supaya orang mau ikut Tuhan. Tapi kalau orang berkeras hati, Tuhan tidak akan paksa. Tapi itu jadi waktu pemurnian, waktu pemisahan. Waktu pengumpulan adalah waktu pemisahan juga. Yang mau, yang enggak ya sudah. Waktu alarm untuk memisahkan, mengumpulkan orang-orang yang mau ikut Tuhan dari seluruh bumi. Jadi kita belajar apa yang ada di Matius 24 sama dengan apa yang ada di Wahyu pasal 6. Ada penyesat, peperangan, krisis, kematian, penganiayaan, bencana yang mulai terjadi dari sejak kematian Yesus di kayu salib, penebusan. Tapi makin lama akan makin besar eskalasinya. Saya ingatkan sedikit lagi bahwa semua ini tanda-tanda kedatangan Tuhan, tapi tanda utamanya Injil kerajaan diberitakan bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Kita akan lihat di peta kitab Wahyu, sejak dari salib, penebusan Tuhan, itu adalah 7 jemaat, dan juga ke-6 meterai mulai terbuka. Kita akan jelaskan ini lebih lanjut. Kita akan lanjutkan lagi di bagian selanjutnya mengenai apa yang akan terjadi pada meterai ke-7. Karena Tuhan bertahta di atas seluruh keadaan, kita tidak takut melihat perubahan zaman. Tuhan Yesus berkati.